مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib, jamaah masjid Lebay Sandar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Syukran. Jazakallahu khair. Sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka dan bersilaturahim kembali di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita lakukan pada sore hari ini mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya atau para tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dengan harapan salawat-salawat yang kita baca dan kita lantunkan setiap kalinya menjadi bekal syafaat bagi kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sampai kepada adabul ghusl, yakni adab dalam mandi bersih, okay? Mandi besar. Okay. Kemarin kita sudah bahas tentang, sebelumnya kita bahas tentang adabul wudu. Okay. Tentang adabul wudu. Sebelumnya kita juga sudah bahas tentang dari awal adabul istiqal, ya, adab bangun tidur, adab menggunakan pakaian, ya, termasuk adab masuk kamar mandi. Nanti di situ buang air kecil, buang air besar, bagaimana beristinja, lalu berwudu, termasuk hal-hal yang makruh yang kita lakukan, hal-hal yang makruh dalam berwudu. Ya, ada 7 kemarin kita sudah bahas di pertemuan terakhir. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang adabul ghusl ila an qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa idza asabatska janabatun min ihtilamin aw waqa'in, kalau engkau terkena janabah, junub, entah itu dari mimpi atau bersenggama, ya, bersenggama atau berhubungan suami istri, fakhudhil ina'a ilal mughtasali, maka lekaslah kalian, bersegeralah ambil ina, wadah yang berisi air, bawa ke mughtasal, tempat kalian akan mandi. Okay. Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam niki kamar mandi belum dilengkapi dengan keran sama air, okay. Dia sama mangkin jeding-jeding lengkap, arak bak, arak WC, arak air ngalir. Kalau di zaman Rasul belum. Nah, sehingga kalau misalkan sudah junub, okay, terjadi janabah, entah itu dari mimpi ataupun dari berhubungan suami istri, maka bersegeralah ambil air menggunakan wadah, bawa ke tempat yang kita inginkan untuk bersuci di sana, untuk buang air, untuk mandi besar, mohon maaf. Okay. Waghsil yadayka awalan thalathan, awali dengan kita mencuci tangan 3 kali. Okay. Jadi kalau ingin mandi besar, okay, pertama kali yang kita lakukan adalah mencuci tangan kita. Awali mencuci tangan kita thalathan, 3 kali. Wa azil ma ala badanika min qadarin, lalu bersihkan, hilangkan dari badan kita
sisa-sisa kotoran-kotoran yang masih menempel. Nggih. Kotoran-kotoran, cairan-cairan yang masih menempel di badan kita niki kita bersihkan dulu, tuntaskan. Kita tuntaskan. Wa tawaddo kama sabaq fi wudu'ika lis-salati ma'a jami'id da'awat. Lalu setelah kita bersihkan, berwudu kita untuk mengambil sunnahnya. Berwudu kita kama sabaq, seperti wudu kita sebelumnya yang kita bahas di bab wudu. Yang kita bahas di adabul wudu kemarin. Berwudu kita seperti itu. Mulai dari madmadah, istinsyaq, terus kita istinthar, mengeluarkan airnya. Ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, enggak hanya sampai mirfaq tapi lebih diangkat lagi ke atas. Terus mashul ra'si, semuanya kita basuh. Al-udhunain, terus sampai ke kaki juga kita ghuslul rijlain ma'a jami'id da'awat, lengkap dengan doa-doanya. Kemarin kita juga sudah bacakan, setiap membasuh setiap gerakan daripada wudu ada doanya yang berniat untuk memang membersihkan kotoran-kotoran termasuk dosa-dosa daripada apa yang kita basuh. Ketika kita membasuh wajah kita, maka dosa-dosa yang diakibatkan oleh mata kita, oleh hidung kita, oleh mulut kita ini akan luntur. Tentu dengan doa-doa yang kita baca. Wa akhir ghusla qadamaika kayla yudi'al ma'. Lalu akhirkan mencuci kaki. Kalau dalam berwudu kan ada kaki kita cuci paling terakhir. Nah, tapi kalau ketika kita ingin mandi besar, kita wudu, untuk menjadi sunnahnya wudu cukup sampai membasuh telinga atau mengusap telinga saja. Setelah mengusap telinga, nanti kita siram kaki terakhir. Setelah selesai kita mandi besar, baru kita siram kaki, baru keluar. Wa akhir ghusla qadamaika, akhirkanlah mencuci kakimu. Kaila yudi'al ma, agar tidak menghabiskan air. Fa idza faraghta minal wudu'i, nah kalau sudah selesai wudu, artinya selesai sampai telinga itu, fasubbal ma'a ala ra'sika thalathan, tuangkanlah air, tuangkan air ala ra'sika, tepat di atas kepalamu, thalathan, 3 kali. Wa anta nawin raf'al hadathi minal janabah, dan engkau berniat mengangkat hadas dari junub. Niatnya mengangkat hadas dari junub. Secara umum kalau misalkan kita ingin mandi besar, cukup kita niatkan nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Niki sudah cukup. Apapun bentuk janabahnya, apapun bentuk alasan atau sebab kita harus mandi besar. Kan diantaranya yang kesepakatan para ulama ada 5. Ada 5 hal yang menyebabkan kita wajib mandi besar. Yang pertama adalah berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Kalau sudah masuk, sampai masuk, maka wajib dia mandi besar. Anzal wa in lam yunzil. Entah itu mohon maaf, entah itu nanti dia keluar mani atau tidak keluar mani di sana, wajib tetap mandi besar suami istri. Yang pertama. Yang kedua, yakni khurujul mani, keluarnya mani, ya, disengaja ataupun tidak disengaja. Yang disengaja dengan berbagai macam caranya, ataupun yang tidak disengaja seperti mimpi. Nah, ini juga termasuk wajib mandi besar. Yang ketiga adalah wiladah, melahirkan. Ini wajib mandi besar, wiladah. Yang keempat adalah an-nifas. Nifas, nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan, wajib mandi besar. Yang kelima adalah haid. Setelah haid, ini wajib mandi besar. Kelima hal ini yang mewajibkan kita mandi besar. Nah, 5 hal ini cukup dengan satu niat tadi, nawaitul ghusla, aku niat mandi besar, li raf'il hadathil akbar, untuk mengangkat hadas yang besar. An jami'il jasadi, an jami'il badani lillahi ta'ala, dari sekuncur tubuh, dari seluruh tubuh karena Allah Subhanahu wa taala. Niki cukup. Nah, yang salah nanti ketika dia misalkan dia menspesifikasikan niatnya dan niatnya salah, maka mandinya pun juga tidak akan diterima. Dia akan hanya dapat bersihnya, tidak sucinya.
Contoh, okay. Dia niat mandi besar karena haid, tapi ketika itu bukan karena haid, dia karena selesai nifas. Tapi dia di lisannya, di hatinya dia niatnya mirip dengan niat mandi mandi besar karena haid. Maka itu tidak akan diterima, salah niat. Sama seperti sholat zuhur dan asar, walaupun sama-sama 4 rakaat, kita ingin sholat asar tapi niatnya zuhur pun tidak salah. Ya, sama. Maka kalau ingin kita pakai yang selamat, umum saja niatnya. Niatnya aku niat mandi besar, membersihkan seluruh badan dari hadas-hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah cukup. Dan niatnya dipasang atau niatnya diucapkan dalam hati itu ketika kita mengguyur air dari kepala kita. Nah, ini baru niatnya disebutkan di situ. Nah, adapun tadi biasanya niki yang banyak kelalaian niki terjadi, yakni ketika masa haid atau masa nifas. Masa nifas pertama tidak ada ukuran paling sedikit. Masa nifas tidak ada ukuran paling sedikit. Adapun paling banyaknya sebagian ulama mengatakan 40, sebagian lain mengatakan 60 hari paling maksimal. Adapun paling minimal tidak ada. Artinya ada orang-orang yang ketika setelah melahirkan keluar darah sebentar, habis itu selesai. Maka ketika itu selesai, mandi selesai. Dan kalau misalkan terjadi berkumpul misalkan dua junub, dua hal yang menyebabkan kita harus mandi besar, cukup mandinya sekali, nggak perlu 2 kali atau bahkan lebih. Misalkan contoh, ada kasus misalkan seorang perempuan sedang hamil besar, siwak bulan hamil, tiba-tiba malamnya berhubungan suami istri, maka dia wajib mandi besar paginya. Tapi sebelum nyampe pagi melahirkan. Setelah melahirkan nifas. Belum, ketika baru selesai nifas atau belum selesai nifas keluar darah haid. Ini kan sudah lengkap dia ini. Apakah mandinya satu mandi karena ini, mandi karena tidak? Cukup sekali mandi saja. Sekali mandi, niatkan mandi untuk hadas besar lillahi ta'ala, selesai. Nah, yang sering terjadi kekeliruan ketika ibu-ibu setelah melahirkan, karena dikasih tahu bahwa melahirkan wajib mandi besar. Setelah melahirkan dia niat mandi besar, dan ketika itu dia dalam keadaan nifas, maka haram. Mandi biasa boleh, setelah melahirkan mandi biasa membersihkan tubuhnya boleh. Tapi ketika masih darah mengalir, misalnya darah haid ataupun darah nifas masih mengalir, lalu dia niatkan mandi besar, ini haram, berdosa, karena termasuk mempermainkan. Kan ini perlu menjadi perhatian bagi kita, bapak-bapak maupun ibu-ibu, agar terus mengingatkan, kita saling ingatkan. Mandinya itu kapan? Kalau buat ibu-ibu, ketika sudah inqita'ud dam, ketika darah benar-benar terputus, kecuali kalau itu darah istihadah, darah penyakit. Nah, ini beda cerita kalau penyakit. Tapi kalau itu masih darah nifas, darah haid, maka tidak boleh mandi besar. Mandi besar maksudnya di sini adalah mandi dengan niat tadi. Mandi dengan niat membersihkan hadas akbar. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau mandi sebiasa silahkan. Ya, ini perlu menjadi perhatian karena sering sekali terjadi kesalahan di situ, salah pemahaman, salah pemahaman. Ini maka ini perlu kita saling mengingatkan. Nah, setelah kita mengguyur tubuh kita, mulai dari kepala 3 kali. Wa anta nawin raf'al hadathi minal janabah. Lalu engkau berniat situ untuk mengangkat janabah, mengangkat hadas akbar. Tsumma ala syakkikal aiman. Setelah kepala baru basuh anggota tubuh kita yang bagian kanan. Thalathan, 3 kali juga. Tsumma alal aisari thalathan. Lalu basuh bagian tubuh kita sebelah kiri 3 kali juga. Wadluk ma akhbal min badanika wa ma adbaru minhu. Nah, dengan kita memijat-mijat, menggosok-gosok bagian depan tubuh kita dulu, baru bagian belakang tubuh kita. Wa khallil
sya'ra ra'sika wa lihyatika, ya. Terus kita khallil sela-sela, ya. Kita sela-sela rambut-rambut kita, ya. Rambut kepala wa lihyatika, dan jenggot kita, ya. Yang memiliki jenggot tebal misalkan, atau memiliki rambut yang cukup ikal, ini harus disela-sela karena air harus menyentuh kulit seluruh tubuh kita. Ini harus, bukan hanya sekedar dia serok, pokoknya basah buruan. Harus dipastikan seluruh tubuh kita basah terkena air. Nah, termasuk bagian daripada yang sela-sela telinga kita, depan belakang telinga kita di sini. Wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatika wa usilil ma ila ma'atifil badan. Alirkan air ke lipatan-lipatan badan. Lipatan-lipatan badan. Contoh mana yang ada lipatan? Ini siku kita. Mungkin pas kita gayung air seperti ini, airnya ngalir tapi dia nggak kena ke area lipatan di antara siku kita, atau di belakang dengkul kita. Ini kan lipatan juga. Atau mohon maaf di selangkangan kita. Maka ketika mandi besar ini dianjurkan kita agak buka sedikit kaki kita nih, agar semua kulit di tubuh kita ini kena air. Ini harus menjadi perhatian kita. Wa manabitis sya'ri ma khaffa minhu wa ma kathuf, ya. Dan seluruh tempat tumbuhnya rambut, okay. Seluruh tempat tumbuhnya rambut juga harus dialiri air. Ma khaffa minhu au kathuf, ya. Mau dia rambutnya yang tumbuh di situ tebal ataupun tipis. Kalau kemarin di bab wudu, okay. Di bab wudu ketika ada orang yang memiliki jenggot yang tebal, yang benar-benar tebal dan lebat, maka dia cukup menyela-nyela saja jenggotnya. Bagian kulit daripada dagunya itu tidak perlu kena air, tidak apa-apa. Tidak kena air, tidak apa-apa. Cukup dia sela-sela saja kalau berwudu. Tapi kalau dalam mandi besar, wajib dia kena air niki kulitnya. Maka yang punya rambut tebal, entah rambut kepala, rambut yang ada di kumis, bulu kumisnya, jenggotnya, mohon maaf ketiaknya atau bulu-bulu lainnya yang tebal, maka harus disela-sela karena kulit yang berada di balik rambut tersebut harus kena air. Ini kulit yang ada di balik alis mata kita. Kan ada orang yang memiliki alis tebal, menun kena airnya ngalir dia lewat depan kulit, lewat rambutnya, lewat bulu matanya atau bulu alisnya, akhirnya tidak kena dia kulit bagian dalam. Maka kalau itu tidak kena, tidak sah, tidak sah mandinya di situ. Nah, termasuk juga mandi besar ini sudah mengangkat hadas akbar. Maka kalau sudah mengangkat hadas akbar itu sudah suci. Orang yang sudah mandi besar itu tidak perlu wudhu lagi, dia langsung sholat sah. Orang sudah mandi besar, setelah mandi besar tidak perlu wudhu lagi, sholatnya sudah sah setelah itu. Tapi perlu diperhatikan ketika mandinya seperti apa. Wahdhar an tamassa dzakaraka ba'dal wudu. Nah, hati-hati engkau menyentuh kemaluanmu setelah berwudu. Setelah tadi kan kita diawali dengan wudu, setelah itu kita mandi. Hati-hati ketika kita menggosok badan kita, kalau sampai tangan kita menyentuh bagian kemaluan kita, fa in asabathu yaduka fa'iddal wudu. Kalau tangan kita menyentuh kemaluan kita, maka ulangi wudunya. Tapi kalau tidak menyentuh kemaluan kita, tidak perlu ulang wudu. Setelah mandi langsung sholat sah. Nah, kalau misalkan kita gambarkan di zaman Rasul itu ketika janabah, dia bersihkan dulu. Misalkan dia mau buang air kecil, selesaikan buang air kecil dulu. Dia mau buang air besar, selesaikan buang air besar dulu. Selesai dia bersihkan kotoran-kotoran yang ada di badannya. Begitu dia selesai bersihkan kotoran-kotoran yang ada di badannya, baru dia berwudu. Seperti wudu sholat. Selesai wudu sampai telinga saja. Begitu sampai telinga, dia ambil air, siram. Langsung niat mandi besar, siram 3 kali.
Terus ambil lagi air, siram 3 kali bagian kanan. Sambil dipastikan semua terkena dengan air. Siram kiri. Selesai siram kiri, tangan jangan sampai menyentuh area kemaluan. Tapi semua anggota tubuh kita terkena dengan air. Setelah itu dia ngambil sarung, dia langsung ambil handuk misalkan. Dia lap badannya. Langsung selesai itu dia sholat, sah. Dan dia dalam keadaan suci ketika itu. Nah, adapun kita saat ini kan kadang ada yang mengisyaratkan mandi besar niki harus bersampo. Mandi besar tidak harus bersampo, tidak harus bersabun ukuran. Tapi kalau yang mau pakai sabun, pakai sampo tidak masalah. Yang mau pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi, pelengkung, dan lain sebagainya tidak masalah. Tetapi itu tidak menjadi bagian daripada mandi besarnya. Gitu. Maka perlu diperhatikan di sini. Wal faridu min jumlati dzalika kullih. Nah, wal faridu min jumlati dzalika kulluh, yakni kalau misalkan dari rangkaian mandi besar tadi, mulai dari mengambil air, kita cuci tangan kita dan lain sebagainya, kalau kita ambil semuanya, yang menjadi fardu, yang menjadi rukun daripada mandi besar, Imam Ghazali menuliskan 3 hal. Yang pertama adalah niat. Harus niki niat. Karena yang membedakan mandi biasa kita dengan mandi besar adalah niat. Pada tat gawe niki. Pada tat gawe. Tapi yang membedakan adalah niatnya. Dan niatkan untuk raf'ul hadatsil akbar, mengangkat janabah, mengangkat hadas akbar lillahi ta'ala, niki selesai cukup. Yang kedua adalah izalatun najasah, yakni menghilangkan najis-najis yang ada di badan kita. Yang ketiga adalah isti'abul badani bil ghusli, mengalirkan seluruh tubuh kita atau mengalirkan air ke seluruh tubuh kita, mencuci seluruh tubuh kita terkena dengan air. Adapun tadi harus 3 kali itu bagian daripada sunnah. Mau lebih pun tidak masalah, tapi ingin mengikuti sunnah ambil witirnya. Ambil witirnya gitu. Ganjil, bilangan ganjilnya. Nah, ini sunnahnya. Adapun tidak seperti itu pun tidak masalah. Yang penting rukunnya tadi 3. Dia niat, najis-najis yang masih tersisa di dalam dirinya hilang, air mengalir kepada seluruh tubuhnya, maka sah mandi besarnya. Wa fardul wudu, ini sekarang kembali kepada fardul wudu. Kemarin kita bahas wudu dari awal sampai akhir berserta sunnah-sunnahnya. Sekarang dijelaskan apa saja fardul wudu atau rukun daripada wudu. Yang pertama adalah ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini. Di sini ada mencuci muka, ya, termasuk mencuci kedua tangan sampai siku. Wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala, yang disebut sebagian kepala bukan rambut. Mengusap sebagian kepala bukan rambut, maka ini perlu menjadi perhatian. Apalagi misalkan yang punya rambut panjang, atau ibu-ibu misalkan, jangan hanya diusap di ujung rambutnya saja, tidak sah. Maka di bagian kepala ini adalah tempat tumbuhnya rambut, itu yang diusap. Dan itu tidak mesti yang di atas sini, tidak mesti yang di atas sini. Rasul pernah menggunakan imamah dan mengikat kuat imamahnya, tidak bisa dilepas ketika itu. Jadi mengusapnya bagian mana? Bagian samping sini, belakang. Ambil air, lepas, usap. Dan itu sah. Nah, jadi untuk para misalkan ibu-ibu, kalau misalkan di tempat umum wudunya, tempat umum tidak bisa mengusap kepala seluruhnya, jadi ingin mengusap sebagian kepala saja, ambil airnya, usapkan bagian belakang sini. Tapi mengenai kulit tempat tumbuhnya rambut sini. Nah, itu termasuk kepala. Ini menjadi rukun daripada wudu. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini marratan, dan mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Dan itu cukup dilakukan sekali saja yang menjadi fardunya, menjadi rukun. Dilakukan sekali. Ma'niyati wa tartib, tentu dengan niat di awalnya dan tartib, harus berurutan. Wa ma'adaha sunanun muakkadatun wa fadluha katsir. Ya. Adapun selain daripada yang tadi, selain daripada mencuci wajah, tangan, sebagian kepala dan kaki dengan niat dan tartib, selain itu hukumnya sunnah. Sunnah, tapi sunnahnya adalah sunnah muakkadah,
sunanun muakkadatun fadluha kathir, fadilahnya besar sekali, luar biasa besar fadilahnya. Wa thawabuha jazil, pahalanya banyak. Mengerjakan sunnah-sunnah ini pahalanya banyak. Wal mutahawinu biha khasir, dan orang-orang yang melalaikan sunnah-sunnah wudu adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang melalaikan sunnah wudu adalah orang-orang yang merugi. Bal huwa bi asli bal huwa bi aslin bal huwa bi asli faraidihi mukhatir, ya. Fa innan nawafil jawabiru lil faraid. Sesungguhnya sunnah-sunnah itu adalah melengkapi, ya, melengkapi yang fardu. Ketika fardu ini sunnah secara umum, ya, tidak hanya di sunnah wudu. Contoh dalam sholat misalkan, ya, dalam sholat fardu ada rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah. Mengerjakan qobliyah dan ba'diyah itu adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kita ketika melaksanakan sholat fardu. Ya. Pun juga dalam berwudu, ya, ketika kita mencuci wajah kita, ya, terus datang orang ngajak ngobrol, dan kita kebetulan ngobrol ketika itu, ya. Artinya kita melakukan hal yang makruh dilakukan dalam berwudu, ngobrol kita, tapi kita lengkapi dengan sunnah-sunnah tadi, ya. Nah, diharapkan pekerjaan sunnah-sunnah ini mampu menutupi kekurangan-kekurangan kita di fardu tadi, ya. Maka jangan sampai kita tinggalkan juga yang sunnah-sunnah. Lalu memangkin dengan beketuan tentang hukum, tahu hukum sunnah niki bukan untuk dikerjakan tapi untuk ditinggalkan. Aro sunnah hukum baun dek tegawe. Ini sekarang yang terjadi. Kadang yang temukan jamaah bertanya, Ustaz apa hukumnya ini? Oh kayak gini hukumnya sunnah. Oh berarti baun dek gawean. La ilaha illallah. Dia bertanya tentang hukum sesuatu, dan ketika dia tahu itu hukumnya sunnah, dia niatkan untuk tidak mengerjakannya. Na'udzubillah. Orang sahabat terdahulu, sahabat-sahabat Rasul bertanya tentang sunnah itu untuk mengerjakannya. Kita bertanya sunnah untuk meninggalkannya. Kebalik. Bagaimana hukum sholat taraweh misalkan? Sunnah, oh berarti baut di tagawe. Ini kebalik kita. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, setelah beliau wafat, Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah, bertemulah dengan putrinya Aisyah, bertanya, wahai putriku Aisyah, engkau hidup bersama Rasulullah, engkau berdampingan bersama Rasulullah, engkau tahu apa yang dilakukan Rasulullah dari pagi sampai pagi lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, engkau tahu apa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum pernah aku lakukan? Kata Abu Bakar. Abu Bakar pengen tahu amalan yang dilakukan Rasulullah yang belum pernah dilakukan agar untuk dilakukan. Aisyah putrinya menjawab, ya abati, wahai ayahku, semua yang dilakukan Rasulullah telah engkau kerjakan. Rasulullah sholat malam, engkau pun bangun sholat malam. Rasulullah witir, engkau witir. Rasulullah puasa, engkau puasa. Rasulullah sedekah zakat, engkau sedekah zakat. Namun ada satu yang dilakukan Rasulullah yang belum engkau lakukan. Apa itu, hai Aisyah? Lalu Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah setiap pagi datang ke pasar, ke pojokan pasar, di situ ada nenek-nenek buta tua, dan Rasulullah setiap pagi datang memberikan makan untuknya. Keesokan harinya Abu Bakar datang kepada nenek-nenek tersebut. Ini semangatnya Abu Bakar ingin mengetahui apa yang dilakukan Rasul. Yang dilakukan Rasulullah tentu menjadi sunnah bagi kita. Maka pengertian daripada sunnah, daripada hadis, semua kata-kata, kullu qaulin au fi'lin, ya, kata-kata Rasul, pekerjaannya Rasul, atau takrir, sesuatu yang beliau putuskan, ini menjadi sunnah bagi kita. Nah, yang dilakukan Rasul ingin ditahu oleh Abu Bakar, sehingga bertanya tadi, datang langsung ke pasar, mencari nenek-nenek tua niki. Dicari, ketemulah. Belum sempat diberikan makan, montak ngomeh bejulu nenek-nenek nih, papu nih, ngomeh.
Ngomel kenapa? Kemana saja engkau wahai pemuda, aku sudah lama menunggumu. Karena Rasulullah sudah tidak kelihatan beberapa hari menurut dia, karena Rasulullah wafat. Bagaimana kabarmu? Dan lain sebagainya ditanya. Dan nenek-nenek ini tidak lupa untuk terus membenci Muhammad ketika itu. Lisannya selalu berkata buruk tentang Muhammad. Jangan kau ikuti Muhammad, jangan kau ikuti dia. Jangan kau ikuti ajarannya. Muhammad itu penyihir, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pembohong, wa kadzdzab, wa sahir, wa majnun, orang gila dan lain sebagainya. Abu Bakar yang mendengar itu panas hatinya. Abu Bakar yang mendengar itu panas, menangis, marah kekasihnya. Rasulullah sudah meninggal dunia tapi masih dicerca oleh nenek-nenek ini. Ketika ingin menyuapi makanan, bermintan dengan sili lagu milih nyuapan, oh, tentu kasar, woi menjejel tas suapan makanan si Abu Bakar, karena dia emosi. Nenek ini tahu, akhirnya sadar, engkau bukan pemuda yang setiap hari datang memberikan aku makan. Engkau bukan orang yang setiap pagi memberikan aku makan. Nah, di sini Abu Bakar mencoba menggali informasi. Dia katakan, akulah orang yang setiap hari datang memberikanmu makan. Tidak. Orang yang tiap hari datang memberikanku makan adalah orang yang lemah lembut. Dia tidak pernah memarahiku. Dia kata-katanya sopan, nadanya tidak tinggi. Ketika dia berbicara hatiku tenang. Dia menyuapiku dengan lembut, baik sekali. Lalu Abu Bakar mengatakan, benar, ya, benar, sodakti, benar. Dan pemuda itu sudah meninggal dunia. Dialah orang yang setiap hari engkau caci maki. Dialah orang yang setiap kali engkau hina. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abu Bakar. Ketika itu nenek itu langsung menangis mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini berdakwah dengan cara yang lemah lembut, sekalipun dihina, sekalipun dijelekkan di depan matanya, tapi tetap dibalas dengan kebaikan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, yakni adabut tayammum, dan dilanjutkan dengan adabul khuruj ilal masjid, yakni adab kita keluar untuk menuju masjid, keluar dari rumah menuju masjid. Hadza minni wal afu minkum. Mari kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan muwafaqan hasanan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina wa fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mu'assiran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yassartaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yarfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.